Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ISTP, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau bahas untuk LK01 untuk kategori 2 khususnya PGSD PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelumnya aku mau ucapin selamat dulu buat teman-teman yang sudah masuk ke kategori 2 dan sudah mulai untuk mengerjakan lembar kerja belajar mandiri LK01 ini. Ya, buat teman-teman yang mau ada gambaran seperti apa cara mengisi LK01 ini, tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Buat teman-teman yang belum subscribe, buat teman-teman yang baru nemuin channel ISTP, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat notifikasi ketika aku upload video yang terbaru. Sebelum aku kasih gambaran seperti apa cara pengisian LK01 ini, buat teman-teman yang masuk ke dalam kategori 2 khususnya untuk PGSD, teman-teman yang mau ikut gabung join di grup Telegram untuk pendampingan PPG kategori 2 bersama ISTV, teman-teman bisa hubungi nomor admin yang tertera ya di layar. Buat teman-teman yang mau gabung di grup Telegram, silahkan, fasilitasnya apa aja di situ sudah lengkap sekali ya. Intinya teman-teman akan dikasih contoh gambaran dan intinya teman-teman yang tetap mengerjakan tugasnya sendiri ya. Jadi di sini hanyalah gambaran atau contoh. Untuk informasi lebih lengkapnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, sistemnya seperti apa, teman-teman silahkan hubungi adminnya saja ya. Alhamdulillah untuk kategori 1 kemarin itu sudah kita mulai, ini di bulan yang kedua, dan ini untuk yang baru untuk pendampingan di kategori yang kedua. Oke, kita langsung saja teman-teman ke lembar kerja belajar mandiri. Nah, teman-teman sudah mengunduh modul-modul yang ada di SIM PKB. Di situ ada modul pedagogik maupun modul profesional. Ini yang aku bahas adalah PGSD ya, teman-teman ya. Modul profesional di situ ada modul IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, TIK dan juga PKN. Ya, itu untuk modul profesional PGSD. Kemudian teman-teman juga sudah mengunduh modul pedagogik. Di sini aku akan bahas satu persatu, tapi tidak akan semuanya, hanya random saja yang akan aku bahas. Di sini yang ada di layar ini adalah lembar kerja mandiri untuk profesional pelajaran IPA ya, muatan pelajaran IPA. Jadi untuk formatnya itu teman-teman kan sudah pegang. Di sini ada judul modul, judul kegiatan belajar. Setiap modul itu ada 4 KB atau ada 4 kegiatan belajar. KB 1-nya itu judulnya apa? Kemudian KB yang kedua judulnya apa? Ini contohnya IPA. Yang pertama metode ilmiah, materi dan perubahannya, sampai dengan yang keempat yaitu bumi dan alam semesta. Kemudian di nomor yang pertama kita akan membuat daftar peta konsep atau istilah dan definisi di modul ini. Ini untuk KB 1, kita judulnya metode ilmiah, materi dan perubahannya. Jadi teman-teman ada istilah-istilah penting kayak rangkumannya seperti itu. Apa aja yang menurut teman-teman penting, silakan teman-teman tulis di sini. Langkah-langkah metode ilmiah, langkah-langkahnya ini dimulai dari merumuskan masalah gitu ya. Kemudian ada kriteria metode ilmiah. Ini nggak akan aku baca, kurang lebih seperti ini. Ini untuk KB 1 dan ini adalah KB 2. KB 2 teman-teman belajar tentang gaya dan juga energi. Gaya itu jenisnya apa saja? Hukum Newtonnya, energinya, macam bentuk energinya, ada energi kinetik, potensial, panas, listrik, kimia. Teman-teman uraikan saja istilah-istilah pentingnya. Kemudian di KB yang ketiga teman-teman mempelajari tentang sistem organ pada manusia, di mana yang poin A teman-teman belajar sistem organ pernapasan, mekanisme proses pernapasan seperti apa, kemudian ada organ pencernaan, organ sistem peredaran darah seperti itu.
Ini teman-teman mempelajari di KB3. Kemudian di KB4 teman-teman belajar bumi dan alam semesta. Ya. Teman-teman uraikan juga di sini materinya yang menurut teman-teman penting. Teman-teman silakan uraikan. Ini untuk KB4. Kemudian di nomor 2, daftar materi yang sulit dipahami di modul ini. Nah, menurut teman-teman yang sulit itu yang mana? Misalkan aku kasih contoh pemahaman tentang metode ilmiah, kemudian sistem peredaran darah, kemudian pemahaman tentang bumi dan alam semesta. Nah, di nomor 3, di sini daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Itu yang mana menurut teman-teman? Jadi misalkan di sini perbedaan rotasi dan revolusi kadang suka tertukar seperti itu ya. Kemudian ini lembar kerja refleksi untuk modul IPA. Ini adalah refleksinya. Uraikan hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai pemecahan masalah dalam memahami materi yang mengalami kesulitan. Jadi respon teman-teman seperti apa? Ya, uraikan hasil diskusi bersama teman dan juga dosen mengenai miskonsepsi di modul ini. Tadi miskonsepsi misalkan pada peredaran darah, jadi solusinya seperti apa? Misalkan menggunakan metode role playing di mana siswa itu memperagakan sebagai organ-organ yang bekerja dalam peredaran darah, atau miskonsepsi salah menyebutkan bagian-bagian mata ya teman-teman ya. Jadi harus menggunakan apa solusinya? Harus pakai alat peraga replika mata pada bagian-bagiannya atau menggunakan media audiovisual. Ini contoh untuk lembar refleksi untuk modul IPA. Kemudian aku lanjut ke lembar kerja belajar mandiri untuk muatan pelajaran matematika. Di sini di KB yang pertama kita belajar tentang bilangan, yang kedua geometri dan pengukuran, ketiga statistika dan peluang, dan terakhir kapita selekta matematika. Di mana kegiatan belajar 1 ini teman-teman bisa uraikan dalam bentuk peta konsep dulu atau mind mapping juga bisa seperti ini. Jadi bentuknya itu mind map. Teman-teman boleh seperti ini. Kegiatan belajar 1 kita belajar tentang bilangan, bilangan bulat dan operasi hitung, pengertian bilangan pecahan, kemudian persen, perbandingan, skala, seperti itu ya. Jadi sama seperti tadi, teman-teman kayak buat rangkumannya seperti itu. Jadi yang pentingnya teman-teman silahkan tulis di sini. Kemudian di kegiatan belajar 2 membahas tentang geometri dan pengukuran, teman-teman juga bikin peta konsepnya seperti ini. Kemudian di kegiatan belajar 3 membahas tentang statistika dan juga peluang, penyajian data, distribusi, frekuensi, relatif, kemudian pemusatan data. Ini teman-teman pelajari di KB yang ketiga. Kemudian di KB yang keempat teman-teman belajar mengenai kapita selekta matematika. Jadi secara rincinya itu disajikan dalam bentuk mind map seperti ini. Jadi teman-teman bisa kembangkan kurang lebih gambarannya seperti ini untuk mengerjakan LK Mandiri untuk modul matematika. Kemudian daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Misalkan menurut teman-teman itu tentang KPK dan FEB. Kemudian ada kosin tangan itu agak kesulitan mungkin peserta didik ya. Ini contohnya. Ini hanya gambaran saja teman-teman. Jadi teman-teman silahkan kembangkan contoh yang ada ini. Kemudian aku lanjut ke LK yang ini deh, yang IPS. Lembar kerja mandiri ini untuk IPS, di mana KB yang pertama yaitu profesional manusia, tempat dan lingkungan, sampai dengan perkembangan iptek dan masyarakat global. Sama seperti tadi KB 1 teman-teman membahas tentang ini. Jadi pembahasannya manusia yang terdiri atas manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial, ya seperti itu. KB 2 teman-teman belajar apa, KB 3 teman-teman belajar apa, KB 4 teman-teman mempelajari apa. Kemudian daftar materi yang sulit dipahami nih di modul ini tuh apa? Misalkan sejarah tentang Indonesia. Daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi itu yang mana? Misalkan kegiatan ekonomi yang seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi.
Kemudian ini untuk refleksi modul IPS ya. Ini untuk refleksinya. Dimisalkan hambatan yang dialami pada pembelajaran analisis materi pembelajaran berbasis masalah di modul ini, apa gitu hambatannya, misalkan alat peraganya yang terbatas atau literasinya yang rendah, kurangnya pengetahuan tentang pembuatan media pembelajaran yang interaktif misalkan. Kemudian hal yang akan dilakukan untuk sukses di pembelajaran modul berikutnya itu apa gitu menurut teman-teman. Misalkan merencanakan menggunakan pembelajaran yang berkaitan dengan dunia nyata. Ya, tadi kan belajar IPS itu dengan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar, mungkin bisa langsung terjun langsung ke pasar atau ke warung dan juga sebagainya. Serta dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan juga menyenangkan. Ini contoh untuk refleksi modul IPS. Ini nggak akan aku bahas semua teman-teman ya di video ini. Buat teman-teman yang mau file lengkap atau teman-teman yang mau join di grup Telegram, teman-teman hubungi nomor yang tadi. Atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku ataupun di kolom komentar. Semoga sedikit yang aku bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, sehingga teman-teman ada gambaran untuk mengerjakan LK01 ini, khususnya untuk kategori 2 yang baru mulai. Selalu semangat teman-teman, siapkan tenaga kesehatannya ya, pikirannya, teman-teman jalanilah kegiatan PPG ini dengan penuh sukacita gitu, jangan jadikan beban yang amat gitu ya. Nah, 4 bulan ini yang penting semuanya berjalan dengan lancar, teman-teman bisa menyelesaikan kegiatan PPG ini dengan lancar, kemudian juga hasilnya maksimal dan teman-teman bisa lulus. Nah, ini juga di modul ini juga, sebelum teman-teman memulai ke rangkaian yang lebih kompleks lagi, kegiatan yang lebih banyak lagi, tagihan-tagihan yang lebih banyak lagi, itu tidak ada salahnya teman-teman mulai baca-baca modulnya lebih dipahami lagi, karena soal UP itu nanti UKM PPG itu akan banyak ngambil dari modul-modul yang sudah teman-teman pelajari. Baik itu modul pedagogik, tadi aku belum bahas ya untuk pedagogik ya. Tadi belum aku bahas tentang pedagogik, nanti aku coba di video next ya untuk pedagogiknya, untuk contoh LK pedagogiknya. Jadi untuk UP itu teman-teman pelajari modul-modul yang sudah teman-teman pelajari secara mandiri. Seperti itu. Baik itu profesional ataupun pedagogiknya. Oke. Itu saran dari aku, teman-teman pelajari itu, karena UP banyak materinya itu dari situ, sebagian besar itu dari modul-modul yang sudah teman-teman pelajari. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.